Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita semua akan belajar bagaimana cara membuat sebuah login menggunakan Google di sebuah project berbasis React ya. Langsung saja di sini teman-teman masuk di website santricoding.com ya. Pada bagian pencarian di sini teman-teman bisa ketikkan saja Google seperti ini. Kemudian teman-teman masuk di tab yang tutorial set ya di sini. Nah, di sini kan ada dua nih, ada tutorial login menggunakan Google di React dan juga di Vue 3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang di React-nya terlebih dahulu. Nah, untuk video berikutnya nanti kita akan bahas yang versi Vue 3. Oke, langsung di sini ya teman-teman buka. Nah, di sini ada 5 tutorial yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nanti kita akan praktekkan satu persatu ya, mulai dari membuat projectnya menggunakan React ya. Di sini kita akan menggunakan bundler ya, namanya Fit. Kemudian kita akan mengkonfigurasi React OAuth Google ya. Kemudian membuat proses login ya menggunakan Google, menampilkan profil user ya yang sedang login, kemudian membuat proses logout. Nah, langsung saja di sini ya, teman-teman buka di artikel yang pertama, di tutorial yang pertama. Nah, di sini ada penjelasan ya, teman-teman bisa baca sendiri ya di sini. Kemudian di sini langkah yang pertama adalah melakukan instalasi Node.js ya. Jika teman-teman belum menginstal Node.js ya, teman-teman silahkan download terlebih dahulu di dalam komputernya. Di sini ada linknya ya, teman-teman bisa ikuti di sini. Nah, di sini teman-teman pilih yang versi LTS saja ya. Di sini ada 20 ya. Bebas, yang penting cari yang LTS saja ya, yang rekomendasi. Oke. Setelah itu untuk memastikan ya apakah Node.js sudah berhasil terinstall di dalam komputer, kita bisa mengetikkan perintah seperti ini di dalam terminal atau CMD ya. Node strip version npm strip version. Oke, kita coba di sini ya. Node version. Nah, di sini ya ada keluar versi Node milik saya, kemudian npm juga sama, kurang lebih seperti ini. Oke, artinya kita sudah bisa membuat project React baru menggunakan Fit ya. Sini ya, di langkah yang kedua membuat project React menggunakan bundler ya yang bernama Fit. Oke, langsung saja di sini teman-teman silahkan masuk ke dalam folder di mana teman-teman akan menyimpan projectnya. Kemudian teman-teman silahkan jalankan perintah seperti ini ya, npm create Fit, ini versinya yang kita gunakan, Fitnya ya. Kemudian ini ada nama projectnya React strip Google. Kemudian di sini strip template. Kemudian di belakangnya kita tambahkan React karena kita akan membuat project ya untuk React.js. Oke, di sini kita copy atau teman-teman bisa ditulis saja biar terbiasa ya. Di sini saya akan masuk ke dalam folder projectnya terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita jalankan seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa sesuaikan ya dengan nama project yang teman-teman inginkan. Oke, kita enter. Nah, di sini ya akan membuat sebuah scaffold ya atau mengclone sebuah template ya, template berbasis React menggunakan Fit ya yang bernama ini. Ini tadi. Ya, di sini kita disuruh menjalankan ini ya. Kita disuruh masuk ke dalam foldernya menggunakan perintah cd seperti ini. Kemudian kita disuruh menginstal dependensi dan kita menjalankan projectnya menggunakan npm run dev ya, seperti yang ada di sini di langkah ketiga ya. Kita disuruh masuk ke dalam direktorinya, kemudian menginstal dependensi dan menjalankan projectnya. Nah, nanti jika berhasil projectnya akan dijalankan di dalam localhost menggunakan port 5173 ya. Teman-teman bisa mengkliknya di sini. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba ya. Sini kita masuk di projectnya cd React Google seperti ini. Nah, pastikan teman-teman sudah aktif seperti ini ya, masuk di dalam direktorinya seperti ini. Kemudian saya akan clear dulu, kemudian kita jalankan npm install seperti ini. Oke, kita tunggu proses instalasi dependensi ya yang dibutuhkan. Nah, teman-teman pastikan nih harus terhubung dengan internet karena semua paketnya akan diunduh secara online. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, di sini nanti kita juga akan menambahkan CSS Bootstrap ya agar tampilannya bagus ya dan cepat tentunya ya pembuatannya. Oke, sini ya.
sudah selesai. Nah, teman-teman jika menemukan warning seperti ini di saat menginstal npm ya, jangan khawatir, ini hal yang biasa di npm ya. Jadi bisa diabaikan aja. Oke. Teman-teman di sini ada keterangannya added ya di sini ya. 273 package, artinya udah berhasil diinstal nih package atau library yang dibutuhkan. Oke. Di sini saya akan buka projectnya terlebih dahulu menggunakan VS Code ya. Oke, sudah terbuka. Di sini saya akan coba jalankan npm run dev. Nah, oke, sini ya dijalankan di port 5173 di dalam localhost ya. Sini kita buka. Nah, nanti jika berhasil tampilannya seperti berikut ini. Oke, artinya project React yang dibuat menggunakan bundler fit telah berhasil diinstal. Oke, di sini ya projectnya. Kemudian kita masuk di artikel yang kedua ya di sini. Kita harus menambahkan bootstrapnya terlebih dahulu ya, seperti yang saya bilang tadi. Silakan teman-teman buka projectnya ya. Di sini saya menggunakan VS Code, kemudian cari file index.html, kemudian ubah isinya menjadi seperti ini. Nah, apa yang sebenarnya kita ubah? Kita hanya mengubah titelnya ini ya. Kemudian menambahkan CSS Bootstrap, menambahkan sedikit style untuk background bodinya, kemudian menambahkan JS dari Bootstrap. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita copy aja di sini ya, di sini ya index.html. Nah, defaultnya seperti ini. Kita ganti seperti ini ya. Cuman menambahkan ini aja, kemudian ini dan style ini. Oke, lebih seperti itu. Kita save. Selanjutnya kita masuk di langkah yang kedua. Nah, di sini kita akan mendapatkan mencari ya, atau mendapatkan mengenerate ya, tepatnya OAuth client ID dari Google Cloud Console ya. Di sini teman-teman silahkan masuk di Google Cloud Console ya di sini. Kemudian teman-teman silahkan buat project baru. Di sini saya contohnya membuat React Google Sign ya. Di sini ya, saya karena sudah membuat projectnya jadi teman-teman silakan dibuat aja projectnya. Nah, di sini ya, cara membuat projectnya teman-teman klik di sini aja, kemudian di sini create new project di sini. Nah, nanti jika berhasil, teman-teman akan ditampilkan projectnya di sini ya. Kalau saya contohnya di sini, kemudian teman-teman klik di sini aja. Oke ya, nanti akan masuk di seperti ini ya, aktif seperti ini, nama projectnya di sini. Kemudian teman-teman klik dashboard di sini. Nah, setelah itu teman-teman masuk di sini ya, API service, kemudian klik aja yang ini. Nah, oke. Setelah itu teman-teman di sini ya, teman-teman bisa lihat juga. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kan. Kemudian teman-teman masuk di ini ya, di sidebar menu OAuth consent screen. Nah, di sini ya, OAuth consent screen. Oke, nanti kalau teman-teman belum membuatnya, nanti disuruh membuat terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini nanti, ya. Nah, ya, nanti teman-teman pilih eksternal seperti ini, kemudian teman-teman create aja ya. Nanti ada suruh masukkan form-form, teman-teman isi aja, kemudian di create aja ya. Setelah itu di sini kita lanjutkan untuk membuat OAuth client ID-nya. Silakan teman-teman klik menu di sidebar ya. Credential di sini ya, credential di sini. Setelah itu kemudian klik create credential dan pilih OAuth client ID. Nah, di sini ya, yang di sini. Kemudian teman-teman pilih yang ini. Nah, silakan nanti di sini type-nya, application type-nya ya, teman-teman pilih web application. Nah, seperti yang di sini ya. Ini ada apa namanya? Tabelnya yang teman-teman perlu isi. Application tab-nya web application, name-nya terserah teman-teman. Di sini contohnya Santri Coding, kemudian Autoris JavaScript origin dan Autoris redirect URL. Teman-teman isi seperti ini aja. Oke, kurang lebih nanti formnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, karena saya sudah buat ya. Di sini saya nggak buat lagi karena saya sudah punya di sini ya. Ini namanya punya saya, Santri Coding ya. Teman-teman silakan dibuat. Nah, nanti kalau udah berhasil ya, nanti akan muncul pop up. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, akan muncul client ID-nya seperti ini. Oke.
Nah, ini silakan teman-teman simpan, nanti akan digunakan di dalam project React-nya. Oke. Setelah itu di sini kita akan melakukan instalasi library React OAuth Google. Nah, sini ya, teman-teman jalankan ini di dalam project React-nya. Oke, sini saya akan jalankan, saya akan buka terminal di VS Code. Ini saya jalankan seperti ini. Nah, berhasil ya. Untuk memastikan apakah library ini berhasil terinstall, teman-teman bisa lihat di dalam file package.json. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat library-nya sudah berhasil terinstall dengan versi yang kita tentukan di sini. Oke. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi OAuth-nya ya. Di sini ya, teman-teman silakan ubah file di dalam src main.jsx ya. Kita lakukan import Google OAuth Provider, kemudian di sini kita wrap ya, atau kita bungkus komponen app dari React menggunakan Google OAuth Provider seperti ini. Kemudian di sini ada client ID. Nah, teman-teman isikan yang teman-teman dapatkan tadi di sini. Ya, ini ya. Teman-teman ambil dari sini. Oke. Di sini saya akan copy. Teman-teman masuk di sini src main.jsx. Nah, di sini kan bawahnya seperti ini. Kemudian ini kan ada default CSS-nya juga ya. Ini nanti kita hapus saja. Nah, seperti ini ya. Kita hapus CSS-nya biar gak bentrok sama CSS-nya Bootstrap. Nah, di sini untuk client ID teman-teman silahkan sesuaikan dengan yang teman-teman dapatkan dari Google Cloud Console ya. Di sini saya akan ambil punya saya. Kalau teman-teman udah ketutup pop-up-nya, teman-teman bisa klik nama project-nya di sini. Nah, di sini ya ada informasi client ID-nya. Saya akan copy di sini ya. Oke, kemudian saya masukkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, disimpan seperti itu aja. Bagaimana melakukan konfigurasi OAuth di React.js. Selanjutnya kita masuk di langkah yang ketiga, yaitu membuat proses login menggunakan Google tentunya ya. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan pada materi ketiga ini? Kita fokus pada materi ketiga ini yaitu untuk mendapatkan akses token setelah proses login. Nah, di mana akses token ini nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan fetch data ke backend-nya Google untuk mendapatkan detail informasi profil user yang sedang login. Nah, nanti di tutorial ini ya, di langkah yang ketiga ini, di materi yang ketiga ini, kita hanya fokus untuk mendapatkan tokennya aja. Nah, token ini nanti akan kita gunakan pada langkah yang keempat nantinya. Oke, langsung saja kita mulai di sini ya. Di langkah yang pertama, membuat proses login. Silahkan teman-teman buka file src app.jsx ya, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti ini, dan nanti saya akan jelaskan. Oke, kita copy. Teman-teman buka src app.jsx ya. Di sini saya akan ubah semua menjadi seperti ini. Nah, pertama di sini ya, kita import hook use state dari React. Oke. Setelah itu kita import use Google login ya dari library React OAuth-nya tadi, OAuth-nya Google ya. Kemudian di dalam function komponen app ya, di sini kita membuat sebuah state baru yang bernama access token seperti ini ya. Kemudian defaultnya kita akan set menggunakan local storage ya dengan nama sama ya, access token. Oke. Kemudian di sini kita membuat sebuah function dengan nama handle login success. Kemudian di sini ada parameter ya, parameter bernama response. Kemudian di dalam function ini, yang pertama kita akan membuat sebuah variabel baru dengan nama token yang berisi respon yang ada di parameter ini, kemudian access token. Nah, ini nanti akan dikirimkan oleh function login ya. Kemudian di sini ya, setelah kita tampung tokennya di dalam variable token, kemudian kita akan lakukan set ke dalam state di sini ya. Untuk melakukan set state, kita akan panggil handler state-nya di sini ya, set access token di sini ya. Kemudian kita masukkan tokennya yang ini, yang kita dapatkan dari respon. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk memasukkannya ke dalam local storage menggunakan set item seperti ini. Oke. Jadi nanti ketika proses login berhasil akan dilakukan dua aksi. Yang pertama adalah mengset state ya,
Kemudian yang dua mengeset di local storage. Oke. Kemudian kita buat function lagi dengan nama handle login error. Nah, di sini akan menampilkan error ketika proses loginnya gagal dilakukan. Nah, di sini kita buat function lagi yang bernama login. Nah, function ini akan dijalankan ketika button login diklik. Ya, di sini ya, login with Google. Di sini kita berikan event on click dan kita arahkan ke metode login seperti ini. Nah, apa yang ada di dalam metode login? Nah, di sini ada dua callback ya. Yang pertama, di sini kan ada use Google login ya. Kita panggil dari sini. Nah, di dalamnya itu ada dua objek atau callback ya. Di sini ada unsuccess dan an error. Nah, unsuccess ini kita arahkan ke dalam function handle login sukses yang kita buat sebelumnya, yang dimana di dalamnya kita lakukan set state token dan local storage ya. Jika kemudian yang on error juga sama, kita arahkan ke function yang di sini ya. Jadi on success akan diarahkan di sini, kemudian yang on error akan diarahkan di sini. Oke, kita save aja. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah kondisi untuk memastikan apakah proses loginnya berhasil. Nah, di sini kita membuat sebuah kondisi apabila akses token bernilai true ya atau ada isinya, maka di sini akan kita tampilkan sebuah alert ya, login success. Nah, jika tidak nanti cukup kosong seperti ini atau nggak ada apa-apa ya. Kita save. Kemudian kita lihat projectnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih ada tulisan login sukses ya. Mungkin karena project sebelumnya masih ada tokennya, jadi saya akan hapus terlebih dahulu tokennya di sini. Oke, saya akan refresh ya. Nah, kurang lebih teman-teman nanti akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Oke, kemudian teman-teman klik login with Google, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Silakan teman-teman pilih emailnya ya, kemudian kita klik seperti ini. Oke, jika berhasil nanti akan muncul alert seperti ini ya. Teman-teman klik kanan, pilih inspect ya. Kemudian teman-teman lihat pada bagian application, kemudian local storage di sini, teman-teman bisa lihat ada akses token. Nah, di sini ada token ya. Ini berbasis JWT kalau tidak salah, yang didapatkan dari Google. Oke. Nah, akses token ini nantinya ini bukan JWT sepertinya ya. Ini dari Google-nya sendiri ya. Oke. Nah, akses tokennya ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan fetch data user untuk menampilkan profil user yang sedang login. Oke, kurang lebih ya seperti itu di tutorial yang ketiga ini ya. Cukup mudah ya untuk mendapatkan token untuk proses login. Nah, di sini ya. Oke. Di artikel yang keempat, di sini kita akan belajar bagaimana menampilkan profil user yang sedang login. Tentu saja nanti kita akan fetch dengan mengirimkan token ini ya. Oke, di sini silakan kita akan menginstal library tambahan terlebih dahulu ya, yang bernama Axios. Axios ini digunakan untuk melakukan proses HTTP request ke dalam sebuah server dengan lebih mudah ya. Oke, langsung saja kita install di sini. Saya akan close terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan install Axios-nya. Teman-teman cek di sini ya. Pastikan Axios sudah ditambahkan. Oke, setelah itu kita akan menampilkan profil user. Nah, silakan teman-teman di sini ya. Copy aja, nanti saya akan jelaskan apa yang ditambahkan. Oke, buka di SRC, update JSX. Kita ubah semua kodenya menjadi seperti ini. Nah, apa yang akan kita tambahkan di sini, kita melakukan import hook use effect di sini ya. Use effect ini akan dijalankan ketika halaman pertama kali diakses. Oke. Kemudian kita import Axios-nya. Oke. Setelah itu kita membuat state baru dengan nama profile seperti ini. Nah, defaultnya default isinya ya, kita set local storage yang bernama profile seperti ini. Kita parse menggunakan JSON parse seperti ini ya. Kemudian di sini kita membuat sebuah function baru dengan nama fetch user. Nah, di sini ada parameter token ya. Token ini nanti sama dengan akses token di sini ya. Di sini ya kita melakukan fetch menggunakan Axios ke dalam googleapis.com ya. Di sini kita mengirimkan sebuah header ya, authorization. Di sini bearer, kemudian spasi token.
Di sini kita juga mengirimkan params ya, akses token yang berisi token. Nah, token ini itu sama dengan yang ini. Nah, kenapa kok menjadi token seperti ini? Karena nanti di use effect ya, kita mengirimkannya akses token seperti ini. Jadi di sini kita bisa tulis token seperti ini, bisa akses token juga bisa, atau apapun juga bisa ya. Intinya sama, ini sama akses token itu sama yang dikirimkan ya. Nah, jika proses fetch ini berhasil dilakukan, di sini kita akan melakukan dua aksi. Nah, yang pertama kita akan melakukan set state profile ya, yang berisi respon data dari Google. Di sini ya, set profile isinya adalah res.data. Di sini ya, res ini ya fetch-nya. Data ini adalah hasil dari fetching-nya. Kemudian di sini kita juga lakukan hal yang sama untuk set item ke dalam local storage ya, res data seperti ini. Nah, agar function ini bisa dijalankan saat halaman pertama kali diakses, maka kita perlu memanggilnya di dalam hook use effect seperti ini. Nah, di sini ya, di dalam hook use effect kita membuat sebuah kondisi apabila atau jika akses token bernilai true dan profilnya bernilai false, maka kita akan memanggil ini function fetch user dan mengirimkan parameter akses token, di mana akses token ini nanti di sini ya akan digunakan untuk melakukan fetch data. Oke. Di sini kita tambahkan dependencies ya. Apabila terjadi perubahan pada state ini, maka kita akan melakukan refetch ulang ini ya. Nah, di sini untuk menampilkan data profile kita membuat sebuah kondisi nih. Nah, apabila state profile bernilai true, maka kita akan tampilkan datanya seperti ini. Tapi apabila bernilai false profilnya, maka kita akan tampilkan button loginnya seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan data profile ya, kita cukup panggil seperti ini aja, profile.picture, profile.name, profile.email dan sebagainya ya. Kurang lebih seperti ini. Kita save, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kurang lebih sudah ditampilkan seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ada akses token seperti ini, kemudian ada profile seperti ini. Nah, di dalam profilnya teman-teman bisa lihat ya, ada email, ada family name, ada given name, ada ID-nya, ada name-nya ya, full name-nya ya ini, kemudian ada picture-nya ini ya, kemudian ada verified email-nya true. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana menampilkan detail profile user menggunakan akses token ya. Kemudian di sini ada penjelasannya juga ya, teman-teman bisa baca juga di sini ya. Nah, kemudian pada tutorial yang terakhir kita akan melakukan proses logout. Nah, di sini ya kita cukup menambahkan ini aja, menambahkan Google Logout di sini dari library React OAuth. Kemudian kita membuat metode handle logout ya, dimana di dalamnya kita akan memanggil Google Logout tadi, kemudian mengeset dua state ya, state token dan state profile menjadi null, dan kita menghapus local storage, access token dan profile. Nah, metode ini akan dijalankan ketika button logout diklik di sini ya. Oke, kita akan copy ya. Saya akan ganti semua di sini seperti ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita impor Google Logout ya dari React OAuth, kemudian kita buat function baru dengan nama handle logout. Metode ini akan dijalankan ketika button logout ini diklik ya. Di sini ya kita berikan event on click. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Kita panggil Google Logout-nya, set tokennya menjadi null, dan hapus local storage di dalam browser. Oke, kita save. Kita akan coba di sini ya. Nah, di sini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini kan pada local storage ada ini ya. Ada dua ini ya, access token dan profile ini kan. Ketika klik logout, nah datanya berhasil dihapus dan ini sudah ditampilkan button login with Google lagi. Kita akan coba login lagi ya. Teman-teman bisa perhatikan pada local storage nanti kita klik login. Nah ya, di sini ya teman-teman bisa lihat ya, data berhasil ditampilkan, akses tokennya dapat, profilnya juga dapat. Nah, kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara membuat proses login di proses login Google di React ya menggunakan OAuth. Sangat sederhana sekali. Oke.
Jika teman-teman ada kendala saat praktek ya, teman-teman bisa bertanya melalui grup Telegram milik Santri Coding ya. Linknya ada di sini, teman-teman bisa lihat. Ini grup umumnya Santri Coding ya. Teman-teman bisa lihat di footernya di sini atau bisa dieksplor di sini ya. Oke, kalau teman-teman ingin belajar ya, belajar secara terstruktur ya, membuat sebuah project base ya di Santri Coding, ada juga di sini ya, ada ebook di mana di sini kita benar-benar akan belajar dari nol bagaimana membuat sebuah project ya, mulai dari back-end-nya, front-end-nya, mobile ya, jika ada mobile-nya. Kemudian kita juga akan deploy ya project tersebut sehingga bisa diakses secara global di internet. Oke. Dan setiap ebook di Santri Coding memiliki private group sendiri-sendiri ya, jangan khawatir. Oke, kurang lebih seperti itu ya, bagaimana cara membuat proses login Google di React. Terima kasih.